Jelang pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, persiapan di rumah calon mempelai wanita terus dikebut. Nantinya seluruh rangkaian prosesi pernikahan akan dipercayakan kepada penyelenggara pernikahan dari Pengantin Production yang sudah menjadi langganan keluarga Presiden Jokowi. Ya, persiapan ini terus dilakukan di kediaman Erina Sofia Gudono di kawasan Purwosari, Sinduadi, Melati, Sleman. Dan para pekerja tengah merampungkan pemasangan tenda dan juga perniknya. Seluruh rangkaian prosesi pernikahan ini dipercayakan pada Pengantin Production selaku wedding organizer. Karena WO ini sudah menjadi langganan keluarga Presiden Joko Widodo sejak dulu, mulai dari mantu adiknya Jokowi hingga pernikahan adik Jokowi, Hidayati, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman beberapa waktu lalu. Rangkaian prosesi pernikahan Kaisang dan Erina akan dimulai dengan pengajian dan semaan Al-Quran pada 8 Desember. Kemudian pada tanggal 9 Desember adalah siraman dan juga malam midodareni. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri malam midodareni di rumah calon mempelai wanita Erina Sofia Gudono di Sleman, Yogyakarta. Ya, ini sejumlah persiapan terus dilakukan pemirsa, termasuk menyiapkan 15 pos militer di rumah-rumah warga. Prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono semakin dekat. Sejumlah persiapan terus dilakukan pihak calon mempelai wanita di Dusun Purwosari, Sinduadi, Melati, Sleman. Selain memasang belasan kamera CCTV di setiap gang, juga menyiagakan pasukan pengamanan. Sebanyak 15 pos militer berikut 200 pasukan TNI akan ditempatkan di rumah-rumah warga untuk mengamankan kedatangan Presiden Jokowi. Menurut rencana, Presiden Jokowi bersama keluarga besar akan datang saat malam midodareni tanggal 9 Desember Jumat malam. Kita udah mulai pasang tenda-tenda ya, dan di sini ada 15 pos militer. Jadi yang tinggal di rumah-rumah atau di tempat-tempat tertentu, 15 titik akan ditempati 150 tentara, ditambah 50 dari Korem, jadi sampai 200. Ini akan mensterilkan lebih steril semua gang-gang yang ada di sini. Rangkaian pernikahan Kaisang dengan Erina akan dimulai dengan pengajian dan semaan Al-Quran pada 8 Desember. Keesokan harinya digelar upacara adat pasang blek KTP Tuwuhan dan juga siraman. Kemudian malamnya digelar acara midodareni di rumah Erina Gudono. Acara puncaknya adalah akad nikah tanggal 10 Desember 2022 di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, diakhiri dengan acara panggih dan tasyakuran. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Nah, nama Erina Sofia Gudono ini pemirsa menarik perhatian publik setelah menjadi kekasih Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Baik. Ya, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini akan menikahi Erina ini pada tanggal 10 Desember nanti. Nah, siapa sih sebenarnya Erina Sofia Gudono ini? Pasti penasaran semua ya? Kita kenalan yuk. Nah, ini dia informasinya. Erina Sofia Gudono, Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kontes kecantikan Putri Indonesia 2022 yang digelar bulan Mei lalu semakin mengangkat nama Erina Sofia Gudono yang menjadi perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya memiliki paras cantik dan tubuh semampai, Erina Gudono juga mahir sebagai pembicara dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Sejak 8 tahun lalu, Erina Gudono aktif mengadvokasi pendidikan alternatif bagi anak-anak kelompok marginal dan penyintas kekerasan seksual. Lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat 25 tahun lalu, Erina merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada jurusan Administrasi dan Manajemen Bisnis tahun 2018. Selama kuliah, ia memenangkan lebih dari 20 penghargaan kompetisi bisnis, termasuk menjadi delegasi dalam Harvard World Model United Nations.
I am blessed to have received. Ia menerima 15 beasiswa prestasi dan diterima untuk menempuh pendidikan di Master of Public Administration Columbia University Amerika Serikat. To continue my education journey. I am Erina blessed to have Sofia family Gudono merupakan anak ketiga dari pasangan Gudono dan Sofiatun. who taught me that women can Ayahnya solve merupakan at least mantan guru besar Universitas Gadjah Mada yang telah wafat pada tahun 2016 silam. I should share to people. Sebelum berlaga dalam pemilihan Putri Indonesia 2022, Erina Gudono berhasil menjadi juara pertama pada ajang Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. For me, it comes through various forms. Erina mengungkap, ajang Putri Indonesia bukanlah tujuan akhirnya, namun menjadi pintu gerbang untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Dan Putri Indonesia ini merupakan bukan tujuan akhir, tapi mungkin lebih ke gerbang untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Terutama saya memiliki kegiatan sosial yang sudah berjalan, yang itu di bidang pendidikan untuk anak jalanan. Dan dengan menjadi Putri Indonesia ini, saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya dan mengeskalasinya ke skala yang lebih besar lagi. Pada malam final Putri Indonesia 2022, Erina Gudono berhasil tampil gemilang dan masuk dalam posisi 11 besar. Beberapa pekan setelah itu, sosok Erina Gudono semakin menyita perhatian setelah muncul berdua dengan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Sesuai rencana, Erina dan Kaisang akan melangsungkan upacara akad nikah tanggal 10 Desember pekan depan. Maintaining the peace, happiness, and well-being of ourselves. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. To create noble impact for our surroundings. Ya, lalu bagaimana persiapan pernikahan keduanya hingga pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan langsung dari rekan kami, ada Andri Prasetyo dari Sleman, Yogyakarta. Andri, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Ya, Bayu dan juga pemirsa, informasi terbaru dari kediaman Erina Sofia Gudono di Sindua di Melati, Sleman, Yogyakarta. Pada pagi hari ini memang tenda pernikahan ini memang secara umum, secara keseluruhan ini memang sudah terpasang mulai dari depan rumah Erina Gudono hingga memanjang sampai ke masjid di sekitar rumah Erina Gudono yang berjarak sekitar 100 meter. Memang tenda ini terpasang sudah sejak hari Jumat pekan lalu dan ini ditargetkan selesai keseluruhannya pada tanggal 7 Desember besok. Adapun tenda ini bernuansa putih dan banyak dipasang lampu-lampu di sini. Tenda ini nantinya akan digunakan untuk rangkaian prosesi pernikahan Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep yang rencananya dimulai pada tanggal 8 Desember 2022. Adapun pada tanggal 8 akan diawali dengan acara pengajian dan juga semaan Al-Quran yang dimulai pada sekitar pukul 12 siang. Kemudian pada tanggal 9 pagi sekitar pukul 10 ini calon mempelai perempuan Erina Gudono ini akan menjalani upacara tradisi siraman dan dibarengi dengan upacara pasang bel KTP Tuhan di sekitar rumah ataupun di dalam rumah di kawasan Purwosari ini. Kemudian pada Jumat malam ini calon mempelai wanita Erina Gudono ini akan menjalani tradisi malam Midodareni yang ini rencananya akan juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat ataupun pukul 7 malam. Sebelum akhirnya nanti pada hari Sabtu ini akan dilaksanakan puncak pernikahan, yaitu akad nikah. Namun lokasi akad nikah tidak dilaksanakan di rumah ini, melainkan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Adapun akad nikah sendiri rencananya akan dilaksanakan mulai pukul 13 ataupun pukul 1 siang, dilanjutkan dengan acara keluarga yakni acara panggih. Sementara itu memang informasi terbaru panggung-panggung yang akan digunakan untuk
kegiatan semaan Al-Quran dan juga pengajian ini juga sudah terpasang lengkap dengan alat pendingin ruangan di lokasi ini juga sudah beberapa terpasang di lokasi ini. Dan ini nantinya seluruh rangkaian proses ini akan dimulai pada tanggal 8 Desember 2022. Untuk sementara kita kembalikan ke studio. Bayu. Oke. Andri, ini nantinya kan tentunya akan dihadiri oleh banyak sekali tamu, mungkin juga tamu-tamu penting yang hadir dalam acara di Rumah Mempelai Wanita. Lantas seperti apa persiapan pengamanan nantinya di sana, Andri? Ya, Tiara, dapat kami informasikan memang untuk acara yang di Rumah Mempelai Wanita Erina Gudono ini sendiri nantinya hanya akan terbatas seperti itu. Jadi untuk prosesi Midodare ini sendiri pada Jumat malam itu hanya ada 150 undangan yang dijadwalkan hadir. Jumlah itu sendiri ini sangat terbatas dan seluruh tamu yang hadir ini menggunakan barcode. Artinya tidak semua warga ataupun tamu bisa masuk kecuali mereka yang telah memiliki barcode itu sendiri. Kemudian sebagai langkah antisipasi memang dari pengamanan ini memang sudah sejak beberapa hari lalu ini memasang kamera CCTV di sepanjang jalan menuju rumah Erina Gudono ini. Total ada belasan CCTV yang dipasang di setiap ganggang dan di setiap persimpangan masuk di rumah Erina Gudono ini sendiri. Baik. Ya. Baik, terima kasih Andri Prasetyo atas informasinya langsung dari Sleman, Yogyakarta. Kami akan kembali kalau ada perkembangan terbaru ya. Selamat bertugas, Andri.